Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi dengan Pak Rijal, insyaallah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana untuk pertemuan hari ini Pak Rijal masih membahas tentang Wali Songo, ya, dimana tentang nilai perjuangan Sunan Bonang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan yang akan dibahas sekarang diantaranya ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu secara wali, ya, Sunan. Yang akan dibahas untuk pertemuan hari ini adalah Sunan Kalijaga, ya. Di antaranya nilai perjuangan Sunan Kalijaga, kemudian perjalanan spiritual Sunan Kalijaga, sejarah nama Kalijaga, dan metode dakwah Sunan Kalijaga, ya. Itu 4 pokok bahasan yang akan Parja sampaikan. Langsung saja untuk yang pertama, silsilah keluarga Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga dijuluki Syekh Malaya. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama ayah dari Sunan Kalijaga adalah Raden Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, ya. Berarti masih orang penting, ya, orang-orang kerajaan, pejabat atau pejabat pemerintahan. Yang kelima, ibunya bernama Dewi Nawangrum. Dan yang keenam, Sunan Kalijaga ini merupakan murid dari Sunan Bonang, ya. Itu kurang lebih silsilah keluarga Sunan Kalijaga, ya. Sekali lagi, nama aslinya Raden Mas Syahid. Yang kedua, dijuluki Syekh Malaya, lahirnya tahun 1450 Masehi. Kemudian nama ayahnya Raden Tumenggung Wilatikta, nama ibunya Dewi Nawangrum, dan yang keenam merupakan murid dari Sunan Bonang, ya. Oke, berikutnya perjalanan spiritual Sunan Kalijaga, ya. Jadi meskipun Sunan Kalijaga merupakan keturunan bangsawan, tapi beliau lebih menyukai kehidupan bebas dan sering bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat. Rakyat yang pada waktu itu sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang, jadi terjadi musim kemarau panjang, ya. Mereka semakin sengsara karena harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka, ya. Maksudnya mereka membayar pajak melebihi, ya, apa yang ditentukan. Bayar pajaknya kemana? Ke kerajaan. Suatu malam penjaga gudang kadipaten tertidur lelap. Ada perhatian dari Sunan Kalijaga melihat rakyat yang menderita, ya. Akhirnya Sunan Kalijaga mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit, ke kerajaan Majapahit, ya. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Jadi sekali lagi, meskipun Sunan Kalijaga itu anak seorang adipati Tuban, anak seorang pejabat, ya, tetapi beliau sering bersosialisasinya, sering berkumpulnya sangat dekat dengan rakyat biasa. Makanya ketika rakyat merasa sengsara, menderita, akhirnya Sunan Kalijaga mengambil keputusan untuk apa? Mengambil sebagian hasil bumi, ya, dari kerajaan Majapahit untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Sunan Kalijaga akhirnya dilaporkan kepada ayahnya, ya. Jadi ketahuan mengambil barang-barang dari gudang, sehingga Adipati Wilatikta marah dan mengusirnya dari kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga diusir, ya, dari kerajaan karena ketahuan mencuri, meskipun niatnya baik untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kalau di Hollywood kalian pasti pernah mendengar Robin Hood, ya.
Dia akan mencuri dari orang kaya kemudian dibagikan kepada orang miskin hasil curiannya itu. Ya, Parja dibolehkan seperti itu, tetap tidak boleh meskipun niatnya bagus, baik untuk menolong orang lain tapi caranya kurang tepat. Ya, tidak harus dengan mencuri juga. Setelah diusir oleh ayahnya dari kerajaan, akhirnya Sunan Kalijaga mengembara tanpa tujuan pasti. Dan dia menjadi perampok yang terkenal di Jawa Timur. Barang yang dirampok dari orang yang kaya dibagikan kepada rakyat. Jadi dipilah-pilih dulu yang dirampok itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, kemudian dibagikanlah hasilnya kepada rakyat. Makanya ia di Jawa Timur itu diberi gelar Lokajaya yang artinya perampok budiman. Perampok yang budiman. Budiman itu yang baik hati ya. Perampok tapi baik karena merampok dari orang yang kaya untuk dibagikan ke orang miskin. Ya. Berikutnya, sejarah nama Kalijaga ini, sejarah mencatat bahwa saat wilayah Demak didirikan tahun 1478, Sunan Kalijaga diberikan tugas sebagai qadi. Qadi itu hakim ya, di Demak oleh wali Demak saat itu Sunan Giri. Nah, di Jawa pada waktu itu sangat kental sekali terhadap penyimpangan pelafalan kata-kata Arab di masyarakat. Ada pelesetan-pelesetan lah kalau sekarang gitu. Seperti ada di Jawa itu bahasa sekaten, padahal itu berasal dari bahasa Arab syahadatain. Yang kedua kalimosodo, di Arab itu ada kalimosodo, padahal itu apa? Kalimah syahadat. Ada kata mulud, itu dari kata maulid bahasa Arabnya. Suro, ya suro. Dulkangidah, itu Julqoidah asal katanya itu. Ya. Termasuk nama Kalijaga juga konon berasal dari rangkaian bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Kadi, karena pernah menjadi hakim, ya atau pelaksana, dan jaka, yang artinya membersihkan. Karena seorang hakim yang suci, yang bersih gitu, selalu adil untuk Sunan Kalijaga itu. Makanya diberi nama Kadijaka. Nah, terdengar oleh telinga orang Jawa Timur bukan Kadijaka tetapi Kalijaga. Kalijaga padahal Kadijaka seorang hakim yang bersih. Jadilah nama itu terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Berikutnya, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu kesenian dan kebudayaan. Ya, jadi kesenian dan kebudayaan itu adalah sarana yang dipilih Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Seni dan budaya yang sekaligus strategi dakwah Sunan Kalijaga antara lain baju takwa, seni ukir, seni suara, sekatena, gerebek maulud, laing kalimasada, dan lakon wayang Petruk jadi raja. Salah satu jasa-jasanya di bidang kesenian. Adapun di istilah pewayangan ya, istilah pewayangan karena Sunan Kalijaga juga terkenal dengan seorang dalang yang mahir ya. Pintar memainkan wayang. Istilah pewayangan juga merujuk pada bahasa Arab, di antaranya yang pertama dalang itu dari bahasa Arab dalla. Dalla itu menunjukkan, yang menunjukkan. Menunjukkan dalam arti menunjukkan jalan kebenaran. Kemudian ada tokoh pemoyangan Semar. Ya. Itu dari bahasa Arab mismar. Mismar artinya paku. Maksudnya seorang muslim harus memiliki pendirian dan iman yang kokoh atau yang kukuh. Kemudian yang ketiga ada tokoh garing, itu dari bahasa Arab karin, artinya teman. Petruk dari kata bahasa Arab patruk, tinggalkan. Maksudnya meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah. Kelima ada nama pewayangan Bagong ya di Jawa itu. Kalau di kita itu cepot. Ya, itu dari bahasa Arab bago yang artinya berontak. Maksudnya berontak saat melihat kedoliman. Ya, itu metode dakwah Sunan Kalijaga. Ya, jadi secara kesimpulan nih Sunan Kalijaga itu memerintah atau strategi dakwahnya melalui kebudayaan ya dan kesenian. Ketika wafat, Sunan Kalijaga dimakamkan di desa Kadilangu, sebelah timur laut kota Bintoro, Demak. Riwayat masyhur mengisahkan Sunan Kalijaga
bahwa masa hidupnya itu diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Nah, untuk penghargaan atas jasa-jasa Sunan Kalijaga oleh pemerintah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Yogyakarta. Ya, yaitu dinamakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau yang waktu itu mah UIN Sunan Ampel di Surabaya. Ini mah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, ya. Itu kisah tentang Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga seorang yang keturunan dari kerajaan, ya, tetapi menjadi seorang pencuri yang budiman, ya, dan yang akhirnya mendapat petunjuk berguru kepada Sunan Bonang, ya, gurunya itu, sampai-sampai beliau pernah menjadi kadi atau hakim, ya. Itu sejarah singkat tentang Sunan Kalijaga, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Parja bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.